Seperti materi yang sudah rekan-rekan baca di Open Learning, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan deret Fourier. Eee, Kalau dulu mungkin di kalkulus diferensial atau di mata kuliah metode numerik, mungkin rekan-rekan mengenal berbagai macam deret yang lain, ada deret Fourier, deret Taylor, kemudian deret pangkat dan sebagainya. Nah, kita akan mengenal satu lagi jenis deret, itu adalah deret Fourier. Jadi, Joseph Fourier di sini seorang matematikawan dari Prancis ya, itu memperkenalkan suatu deret bahwa suatu fungsi ini nanti dapat kita nyatakan dalam bentuk deret seperti ini. Jadi bentuknya nanti A0/2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga, M-nya dari 1 ya, karena yang sudah di depan A0-nya kan ada di depan. M dari 1 sampai tak hingga AM cos MPX per L ditambah BM sin MPX per L. Nah, fungsi f yang akan kita kaji di sini nanti, fungsinya nanti berbentuk fungsi periodik. Jadi ada periodenya nanti. Jadi L di sini seperti yang sudah rekan-rekan ingat terkait materi fungsi periodik ya. Jadi L ini nanti akan menjadi itu batas periodenya ya. Jadi jika nanti fungsinya itu bergerak dari min L sampai L, nah itu dikatakan satu periode di sana. Jadi periode fungsi itu yang mau kita kaji nanti, fungsi f-nya itu periodiknya dari min L sampai dengan L. Itu satu periode, nanti dia perilakunya sama lagi dari L sampai 3L dan seterusnya. Jadi di sini misalnya rekan-rekan punya di sini misalnya min L sampai L, di sini perilaku fungsinya seperti ini misalnya ya. Berarti nanti min L sampai L itu ini jaraknya berarti 2L ya. Berarti 2L lagi. Nanti di sini ketemu 3L. Nah, maka periode fungsinya juga periode perilaku fungsinya sama ya, nanti begini lagi dan seterusnya. Nah, jadi fungsi f yang akan kita kaji adalah fungsi-fungsi periodik seperti ini. Nah, jadi L itu adalah nanti setengah periode. Jadi T-nya, periode terkecil fungsi ini, itu adalah 2L. Kemudian L itu adalah setengah dari periodenya nanti. Nah, kita akan mencoba sekarang menemukan nilai AM dan BM dan juga A0. Jadi fungsi F itu dapat kita nyatakan nanti menjadi suatu deret seperti ini. Nah, kemudian untuk mengekspansi fungsi menjadi deret ini, berarti kita harus mencari konstantanya. Kita harus mencari A0, mencari AM, dan mencari BM. Nah, sekarang kita akan menghitung, kita akan menentukan begitu ya, bagaimana sih cara untuk mencari A0, AM, dan BM. Nah, kita akan mulai dengan mencari AM terlebih dahulu. Nanti untuk yang A0 dan BM, rekan-rekan dapat mencobanya dengan cara yang analog ya. Jadi kita akan mencari berapa sih nilai AM untuk suatu fungsi f nanti jika kita mengekspansinya ke dalam deret Fourier. Nah, untuk mencari AM, kita akan butuh bantuan perkalian cosinus. Nah, inilah kenapa tadi di awal kita perlu mengkaji terkait nilai integral cos kali cos, kemudian sin kali sin, kemudian integral sin cos, integral cos cos, integral sin sin. Di awal itu perlu kita kaji terlebih dahulu tadi ya. Untuk mencari AM berarti kita coba akan mengalihkan fungsi ini dengan itu ya cos NPX per L di sini. Jadi kedua ruas semuanya kita kalikan ya. Jadi di sini kita tulis ulang ya. Jadi di sini fx-nya yang rekan-rekan punya di sini fx. Kemudian sama dengan di sini adalah A0/2. Kemudian di sini masih masih rumus deretnya dulu ya, biar nanti jelas perkaliannya di sini. Sigma di sini dari M 1 sampai tak hingga AM kemudian cos MPX per L ditambah dengan BM sin MPX per L. Nah, kemudian semuanya kita kalikan dengan tadi ya, cos NPX per L di sini, cos NPX
Px per L. Berarti A0-nya juga kita kalikan cos Npx per L. Nah, berarti di sini semuanya ya satu kesatuan ini kita kalikan karena di sini ini sigma, berarti nanti bisa apa namanya disubstitusi satu per satu dikalikan satu per satu begitu ya. Di sini berarti bisa dikali nanti cos Npx per L. Nah, kemudian sama kedua ruas kita integralkan. Sekarang integral min L sampai dengan L dx. Di sini integral min L sampai dengan L, semuanya di sini dx. Nah, sekarang kita hitung integralnya satu per satu. Di bagian depan di sini masih sama ya, integral ini, depan ini integral min L sampai L, Fx cos Npx per L dx, ini akan menjadi, nah sekarang kita hitung satu-satu integral di sini, min L sampai L, A0 per 2, cos Npx per L dx. Ini yang di sini ditambah. Nah, karena integral itu berlaku sifat itu ya. Jadi integral kita punya misalnya f ditambah g kita integralkan itu kan menjadi integral f ditambah dengan integral g. Jadi penjumlahannya itu nanti di sini sigmanya bisa kita keluarkan dengan rumus yang ini tadi. Dengan rumus ini nanti jumlahan yang di sini maka integralnya sigmanya nanti bisa kita hitung sigma dari suatu integral ya, bisa kita pakai sifat yang di sini, penjumlahan dari integral. Nah, sekarang akan kita pakai sifatnya, ini kita hapus dulu ya. Nah, di sini nanti akan menjadi sigma M dari 1 sampai dengan tak hingga integralnya dari AM cos Npx per L. Nah, ini cosnya kita kalikan satu per satu. Di sini cos Npx per L. Kemudian, oh ini yang diper hanya di sini ya. Dx. Ini min L sampai L. Ini jadi satu kesatuan. Nanti biar kita tidak bingung, ini kita jumlahkan di bawahnya ya. Kemudian yang kedua, yang ini sekarang, yang tadi ini dengan ini, yang sekarang ini dengan yang di sini ya. Ini ditambah dengan sigma M dari 1 sampai tak hingga integral min L sampai L Bm sin Npx per L dikalikan cos Npx per L dx. Jadi yang di sini kita kalikan. Kalau yang tadi yang ini dengan yang di depan ya. Nah, kemudian kita hitung satu-satu memanfaatkan sifat sebelumnya yang sudah rekan-rekan coba buktikan. Jadi di bagian ini khususnya kita beri warna yang berbeda ini ya. Nah, integral yang di sini rekan-rekan ingat cos Npx per L dengan cos Npx per L. Nah, ini nilainya adalah 0 jika M-nya tidak sama dengan N. Nah, dalam kasus M sama dengan N, nilainya menjadi L. Sedangkan integral yang sin dikali cos yang di sini, rekan-rekan ingat, di sini nilainya selalu bernilai 0 di sini. Nah, di sini nilainya selalu bernilai 0 yang ini. Nah, sehingga pada kasus yang di atas ini, karena di sini bergerak sigmanya dari 1 sampai tak hingga, maka nanti ketika M di sini, M yang ini, nah bergerak sama dengan N, maka nilainya menjadi L. Nah, selain itu nilainya nanti akan 0 integralnya. Sehingga yang ini hanya akan bersisa pada saat M sama dengan N. Jadi nilainya nanti tinggal yang L, karena selebihnya 0 nanti. Jadi integralnya bisa rekan-rekan peroleh di sini. Ini yang di depan bisa diintegralkan biasa, yang ini pakai integral biasa menjadi A0 per 2, kemudian L, NP, kemudian cos ya, berarti sin N Px per L
Nah, di sini bergerak dari min L sampai dengan L, kemudian ditambah dengan yang di sini tadi integralnya hanya tinggal L ya, hanya tinggal L di sini, lalu yang di sini yang ini tadi apa L tadi ya, berarti masih tersisa AM-nya di sini ya, tinggal AM dikalikan dengan L. Nah, dengan syarat M ini tadi yang ketika sama dengan N ya. Jadi mungkin untuk catatan di sini M itu sama dengan N di sini, selebihnya 0. Kemudian ditambah integral yang belakang semuanya bernilai BM dikalikan dengan 0. Nah, di sini integralnya menjadi ini A0 per 2 L per NP. Nah, tinggal sinusnya di sini menjadi sin, L-nya disubstitusi menjadi NP. Nah, kemudian min L-nya kita substitusi ya, dikurangi min sin NP begini ya. Nah, di sini menjadi AM dikali L, di sini sisanya 0 yang BM dikali 0 ya. Nah, jadi rekan-rekan ingat kembali nilainya di sini ini 0 karena kelipatannya pi, yang di sini juga 0 karena kelipatannya pi. Berarti kita akan punya di sini tinggal 0, berarti di sini tinggal AM dikalikan dengan L. Nah, padahal yang di depan ini tadi adalah integral dari fungsi yang ini ya. Saya beri kotak biru begini. Nah, ini integral fx cos npx per L dx itu adalah AM dikali L. Jadi rekan-rekan peroleh jadi integral min L sampai dengan L fx cos npx per L dx ini adalah AM dikalikan dengan L. Nah, rekan-rekan ingat tadi M di sini kan sebenarnya sama dengan N. Berarti ini pun kalau sebenarnya kita ganti di sini menjadi N, begini juga nggak masalah. Ini menjadi N karena dia sama ya, agar nanti indeksnya, indeks fungsinya itu sama antara yang di sini dengan N yang di sini. Nah, jadi dari sini rekan-rekan peroleh rumus AN itu adalah, jadi ini analog dengan mengatakan AN adalah seper-L-nya dari integral min L sampai dengan L fx cos n px per L dx. Nah, ini adalah rumus yang akan rekan-rekan gunakan untuk mencari AN ketika mengekspansi deret Fourier. Nah, kemudian nanti dengan cara yang serupa, maka BM, untuk mencari BM, nah itu nanti semua ruas dikalikan dengan sin n px per L di sini, maka nanti dengan cara yang analog seperti yang kita lakukan, rekan-rekan dapat membuktikan bahwa BM atau BN nanti sama aja ya. BM-nya nanti akan menjadi seper L integral min L sampai L fx. Nah, ini menjadi sin. Sin M px per L dx. Nah, kemudian selain itu rekan-rekan juga dapat mencari nilai A0 nanti. Nah, silahkan nanti dicoba hasilnya, rumus AM, BM, dan A0-nya itu seperti yang ada pada materi yang sudah rekan-rekan pelajari di Open Learning di sana.